Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar gembira, kabar yang membuat kita bertambah semangat, kabar yang membuat kita ini tambah loyal, tambah kuat, tambah militan mendukung Anies Baswedan. Kenapa? Tanpa disadarinya oleh Prabowo sekarang ini, semakin lama semakin diuntungkan Anies Baswedan untuk 2029. Kita berbicara untuk 2029. Karena ternyata sekarang kalau kita analisa, Prabowo menyiapkan dirinya menjadi presiden tahun 2029. Dan itu secara resmi sudah dinyatakan oleh Gerindra. Kita bisa melihat itu. Dan langkah-langkah sekarang ini sudah dilakukan oleh Prabowo. Tapi langkahnya bukannya menambah kepopuleran Prabowo sendiri, malahan efek sampingnya. Seperti makan obat, Prabowo ini sekarang malahan efek sampingnya Anies Baswedan yang menjadi populer. Anies Baswedan yang makin melanjung namanya. Oh, saya terlalu bersemangat. Ya, kenyataannya begitu kawan-kawan. Sebagai pendukung Anies Baswedan, jangan berharap saya membuat analisa yang akan membuat semangat kita putus untuk mendukung Anies Baswedan. Tidak, karena kenyataannya begitu. Kan begitu. Langkah politik Prabowo yang mana? Kita tahu di Indonesia ini ada sistem sandra. Dan Anies Baswedan pun mengatakan sandra. Siapa partai yang tak tersandra? Dan saya katakan lagi, siapa yang tidak tersandra? Kalau tidak tersandra, dicoba oleh Prabowo untuk menyandranya. Oke? Mari kita lihat siapa yang berpotensi nanti 2029 akan maju menjadi presiden. Tentu saja satu, Anies Baswedan. Kedua, Prabowo. Siapa lagi? Ridwan Kamil. Siapa lagi? Ahok. Siapa lagi? Gibran. Siapa lagi? Jokowi. Siapa lagi? Agak bingung kita kan? Karena selain yang saya sebutkan namanya itu Prabowo, Anies, Jokowi, Gibran, Ridwan Kamil, dan Ahok, sulit kita menemukan orang yang akan maju tahun 2029. Itu menurut saya. Karena langkah-langkahnya sekarang terdeteksi. Orang-orang ini dicoba oleh barisan penasihat Prabowo, saya katakan di sini. Kita menganalisa begitu. Karena Prabowo ini mempunyai penasihat politik juga untuk 2029. Karena sudah menyatakan dirinya akan maju 2029, itu langkah-langkahnya sudah dimulai dari sekarang. Bahkan pengumumannya sudah dilaksanakan sekarang. Tentu saja langkah-langkah politiknya seperti kata Adi Praetno sudah dilakukan sekarang. Ini yang akan kita olah. Dari situ bisa kita lihat siapa-siapa yang bakal maju tahun 2029. Tapi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo ini sehingga menguntungkan kepada Anies Baswedan? Sebelum kita masuk kepada pokok persoalan kita sekarang ini, yang membuat kita ini bersemangat, yang membuat kita ini seperti punya doping untuk mendukung Anies Baswedan, apa? Kita lihat dulu perpolitikan di dunia. Apa yang dilakukan para diktator seperti Hitler, Mussolini, dan kemudian ada negara-negara yang sekarang ini lagi kuat-kuatnya. Rusia itu kawan-kawan, itu baru mempunyai presiden itu yang betul-betul definitif. Secara intisarinya cuma dua sejak Perestroika dipecah oleh Gorbachev. Uni Soviet itu kan besar dulunya, kemudian terpecahlah Rusia, Ukraina, segala macamnya itu. Sekarang Rusia yang terbesar itu sejak tahun 91 memisahkan diri. Presidennya itu adalah Boris Yeltsin setelah Gorbachev memecah Uni Soviet. Dan kita tahu sejak itu sebenarnya Boris Yeltsin dan Putin yang jadi presiden, yang betul-betul presiden. Kenapa saya katakan begitu? Kita harus bercermin dari kasusnya Rusia itu dengan kejadian perpolitikan Indonesia. Dan ini dilakukan di Indonesia. Bukan sejak Prabowo saja, tapi sejak Jokowi. Ya, kita cukup melihat satu kasus saja. Diktator-diktator seperti Hitler, Mussolini, dan lain-lain itu melakukan hal yang sama. Dengan cara menjerat lawan-lawan politiknya. Dengan apa? Dengan cara informasi. Dengan cara apa? Dengan cara informasi buku-buku dosa para lawan-lawan politiknya. Putin, sewaktu Boris Yeltsin menjabat menjadi presiden tahun 1991, itu adalah mata-mata KGB. Mata-matanya Uni Soviet untuk dalam dan luar negeri. Dia mempunyai catatan buku dosa-dosa para politikus di Rusia. Itu kuncinya. Dia mempunyai buku dosa. Dan saya yakin itu diadministrasikannya dengan baik dan benar. Setelah Boris Yeltsin mundur dari presiden, secara singkatnya bisa kawan-kawan lihat di sini, di sebelah ini, dia mengangkat Putin menjadi presiden. Oke. Kemudian ada presiden perantara. Nah, seperti kita juga di Rusia itu cuma 6 tahun boleh menjadi presiden, kemudian dipilih lagi. Zaman sekarang inilah dibuat oleh Putin sampai bisa 3 periode. Dulunya 2 periode, 6 tahun, kemudian harus orang lain dulu. Kemudian baru dia menjabat balik. Nah, secara singkatnya begini. Boris Yeltsin mundur jadi presiden, kemudian ada presiden perantara, kemudian ditunjuknya si Putin ini menjadi presiden. Kemudian ada presiden perantara lagi, yang juga adalah anak buahnya dari Putin.
Yang sekedar bonekanya Putin, kemudian Putin naik lagi, kemudian diubahlah undang-undang dari Rusia itu menjadi bisa 3 periode. Pertanyaannya, kok bisa Putin seperti itu? Saya bisa membuat analisanya kepada kawan-kawan, karena Putin mempunyai buku dosa-dosa, para sahabatnya malahan, para pendukungnya malahan, para lawan-lawan politiknya, itu dilakukan oleh Putin. Seperti nanti kita lihat korelasinya dengan Indonesia saat ini. Dan lawan-lawan atau kawan-kawannya yang mendukung dia itu, kalau sempat melawan sama dia, dia kandangkan, dia ke Nusa Kambangan lah, seperti kita ini, masuk penjara lah, begitu kan. Itu lawan-lawan politik dan orang-orang pengikutnya yang berpotensi juga melawan dia kandangkan, sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang. Coba bayangkan, cuma 2 presiden definitif yang betul-betul. Sebelumnya ada presiden perantara, kemudian ada lagi presiden bonekanya. Si Putin ini dijadikan adalah sahabat dekatnya, pura-pura seperti sekarang lah. Jokowi kemudian menjadikan Prabowo, kemudian Prabowo mengembalikan kepada Jokowi tahun 2029. Kira-kira seperti itu. Masuk kita kepada Indonesia, situasinya sekarang yang menguntungkan kepada Anies Baswedan. Kawan-kawan bisa melihat, belakangan ini ada penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Apa artinya itu? Kemudian ada kasus Pertamina yang menyeret-nyeret nama Ahok. Tak ditersangkakan mereka. Bisakah kita mendustai bahwasanya Hasto tahun 2019 itu sebenarnya ditersangkakan juga dengan kasus Harun Masiku, kasus suap yang sekarang lagi disidangkan itu, dibongkar kembali. Kenapa dibongkar lagi kasus Hasto itu? Karena Hasto sudah berlawanan dengan rezim yang berkuasa, mirip dengan Uni Soviet. Mereka berteman-teman, kemudian kalau sempat pecah, masuklah kalian ke kandang setumbin, masuklah kalian ke penjara. Begitu juga kalau saya lihat penasihat politik Prabowo untuk 2029 ini, siapa-siapa lawan yang berpotensi akan melawan Prabowo akan dihabisi. Tapi tidak dihabisi, hanya seperti dihastokan. Ingat, cara-caranya, ambil dulu buku dosanya, apa-apa saja yang diperbuatnya, dicatat, seperti Putin mencatatnya di Rusia. Kalau dia melawan, masukkan ke sana. Kalau tidak melawan, kalau mendukung kepada Putin, itu kita bersama-sama memenangkan Prabowo, biar bersama-sama memenangkan Putin. Kan itu aja secara sederhana. Dan siapa-siapa yang potensi sudah sekarang-sekarang ini dicatat buku dosanya. Ahok, Ridwan Kamil, itu kan berpotensi 2029 nanti maju karena tingkat kepopuleran mereka sangat tinggi. Karena kita tidak yakin kasus Pertamina ini akan menyenggol Ahok, padahal dia komisaris, orang yang bertanggung jawab. Dan begitu juga ke Menteri BUMN, nggak akan sampai di situ, kawan-kawan, nggak akan sampai. Kemudian kasus Ridwan Kamil sengaja cuma sekedar mencatat. Tapi kalau sempat Ridwan Kamil maju Pilpres 2029, Ahok maju 2029, nah siap-siap seperti dihastukan. Jelaskan cara-cara seperti itu. Kemudian ada potensi lagi Gibran. Gibran juga kalau sempatlah naik berlawanan dengan Prabowo. Ini kita berbicara sekarang penasehat pribadi Prabowo. Kalau Gibran maju, siap-siap. Kalau tidak mendukung Prabowo, siap-siap juga. Banyak juga catatan-catatan yang akan dilakukan oleh Prabowo sekarang, karena dia berkuasa sekarang. Lantas apa hubungannya dengan keuntungan kepada Anies Baswedan? Ya, cobalah Prabowo mentersangkakan, mencatat buku dosa Anies Baswedan. Apa dosa Anies Baswedan? Pasti analisa dari para publik, para analisa dari luar negeri melihat hal itu. Kok Anies tenang-tenang saja? Apakah Anies mendukung Prabowo? Nonsen itu, kawan-kawan. Anies adalah lawan terberat Prabowo, karena Anies tak bisa ditersangkakan, buku dosanya bersih, putih bersih. Itu yang membuat akhirnya Anies ini susah dijadikan kawan Prabowo, susah dijadikan sendera, susah. Tidak ada buku dosanya, terpaksa Prabowo melawan Anies Baswedan. Dan publik melihat dan dunia menyaksikan kenapa Anies Baswedan di Formula E. Banyak mungkin kasus-kasusnya karena pernah menjadi gubernur seperti Ridwan Kamil. Potensi Anies Baswedan melawan Prabowo sangat besar, bahkan mengalahkan Prabowo untuk 2009. Kenapa Anies tak bisa dicatat buku dosa? Tidak ada dosa. Dan publik melihatnya begitu. Kalau Prabowo mengumpulkan orang-orang dengan catatan buku-buku dosa sebagai pendukung dia seperti Putin, bisa saja dia berkuasa seperti Putin berkuasa. Apa kata dunia? Apa kata langit nantinya kalau itu dilakukan oleh Prabowo? Keuntungan yang terbesar kepada Anies Baswedan adalah begini, lawan dia cukup dengan Prabowo. Dan publik tahu nanti prestasi Prabowo sampai hari ini, apa prestasi Prabowo. Publik akan pertanyakan hal itu, apalagi sempat terjadi krisis. Tambah-tambah lagi orang berpihak kepada Anies Baswedan. Prabowo tak akan mau menanggalkan jabatannya sampai 2029. 2029 pun ingin menjabat lagi. Publik melihatnya ragu ini. Kita dibawa oleh supir atau pilot dari sebuah pesawat yang membuat kita nyungsep. Apa kata mahasiswa? Apa kata pengamat? Apa kata dunia investasi? Tak akan mau dia bersama dengan Indonesia dengan pilot yang bernama Prabowo. Mereka melihat ada pilot lain yang tak bisa disandra, yang bersih buku dosanya, Anies Baswedan.
Apalagi sempat Tom Lembong, orang dekat Anies Baswedan, yang dipercaya Anies Baswedan sekarang ini tak berhasil dimasukkan ke penjara, tak berhasil divonis. Artinya kalau sempat Tom Lembong ini bebas, tambah naik bintang Anies Baswedan. Siap-siap Prabowo menghadapi Anies Baswedan, barangkali tidak sampai tahun 2029. Tidak sampai kalau sempat Prabowo nyusep gara-gara krisis ekonomi yang sudah di depan mata. Karena kebijaksanaan Prabowo yang mentolerir korupsi. Dan untuk prestasi dia di 2009, artinya kasus-kasus politik Ahok, Ridwan Kamil, dan orang-orang seperti Jokowi, kemudian Gibran, diakomodasi oleh Prabowo, tidak dihabisi oleh Prabowo masalah korupsi, rakyat akan melihatnya kemana? Apalagi gara-gara itu, ekonomi Indonesia krisis. Orang akan melihat siapa yang lebih baik antara dua nanti kompetitor di 2029, Anies Baswedan. Bahkan mungkin sebelum tahun 2029. Terima kasih.